Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, sambil kita menunggu yang lain, sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan, insya Allah kita akan mulai ya acara ini. Pastikan teman-teman semua untuk terlebih dahulu sudah mengisi kuesioner, sudah ya? Ada yang belum? Ini di sini ada berapa orang? Cukup banyak. Ivan, ada Ivan? Dari Pasir Jati ya. Pasir Jati. Informasi dari mana? Ivan, Kang Ivan? Dari WA Group. WA Group. Mana? Firman. Oh iya, alhamdulillah ya. Pasir Jati yang di bawah ya? Iya, bisa. Oh, iya. Dekat SMP 50. SMA SMP 50. masih Sijambe ya? Alhamdulillah. Terus ada juga di sini Muhammad Noval Asidik. Ada? Ada. Oh ini dekat ya. SMK. Wah ini SMK punya saya ini. SMK Al Hadi. Ya. Kelas 10 jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kelas berapa? Wah ini ya, luar biasa motonya ya. Ingin menolong. Masya Allah. Terus info dari mana dapat? Dari Sadeni Nasional. Oh, sudah. Alhamdulillah. Belajar sama beliau kan? Sama Ngaji sama. Terus juga di sini ada Ira Sri Rahayu, ada? Hadir ya. Kelas Mandua di baru lulus. Alhamdulillah. Sip. Informasi dari Ustaz Gunawan. Alhamdulillah. Sip. Top score nih Ustaz Gunawan, nanti diambil royaltinya ya. Fadil Rafiq Iskandar Putra, ada? Oh ini udah kuliah ya? Alhamdulillah. Di mana? Di UIN. Win masih dekat. Informasi dari? Oh ini udah ada ya? Alhamdulillah. Terus M Mizan. Oh ini mah dari pasti dari Ustaz Al-Qarni ini ya? Alhamdulillah. Sip. Baru satu nih Ustaz Al-Qarni. Baru giveaway-nya baru satu. Salma di SMA 2 Man 2 ya. Informasi dari mana ini? Teman Fauzani. Oh iya. Di Man 2. Baru udah keluar belum? Baru ya. Ini sawah. Sip ya. Sudah siap. Baik, mungkin tidak semua tadinya ingin bersilaturahmi dulu ya untuk supaya tahu saksinya, tapi karena waktu kita akan efektifkan saja waktunya. Kita akan mulai. Mangga ke Ustaz. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Wah, masih nggak tahu, belum sarapan, lebih seperti ini atau memang malu-malu nih ya? Coba saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadalinah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahlina minan nasi qala man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khosatahu.
alhamdulillah teman-teman peserta Pemuda Tilawati yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, bermuhajahah dalam rangka bersilaturahmi mungkin. Dan hari ini insya Allah perdana kita bertemu, perdana kita menghadiri majelis mubarakah ini. Insya Allah target pertemuan kita setiap pekannya 20 atau 25 pertemuan setiap pekannya ya. Adapun untuk aturan dari Pemuda Tilawati ini teman-teman, karena cita-cita kami para asatid dan para panitia mungkin tiada lain tiada bukan untuk menjadikan teman-teman semuanya keluarga, tentunya keluarga bagi kami dan tentunya keluarga bagi Allah ya. Kenapa dalam hadis tadi dikatakan Rasulullah bersabda bahwa ada di antaranya keluarga di antara keluarga Allah. Lalu para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, yaitu ahli Al-Quran. Jadi nanti teman-teman di sini dibina, dididik bersama-sama untuk memikirkan bagaimana caranya Al-Quran bisa lebih baik lagi, orang-orang lebih mencintai Al-Quran. Seperti itu ya. Insya Allah. Adapun aturan yang ada saya sampaikan terlebih dahulu. Saya mohon maaf, mungkin seharusnya jam 9 itu sudah mulai, tapi karena ada beberapa hal jadi mundur setengah jam ya. Semoga Allah ampuni. Jadi setengah 10. Untuk aturannya, yang pertama untuk peserta diwajibkan untuk memakai baju yang rapi ya, baju koko, baju kemeja, pakai peci. Jangan sampai nanti di pertemuan selanjutnya pakai kaos buat para ikhwan. Lalu yang selanjutnya peserta harus kontain, lalu menjaga kebersihan tempat, lalu tidak boleh merokok di ruangan sekitar madrasah tilawati. Lalu juga bagi peserta yang tidak mengikuti kegiatan 2 kali berturut-turut dengan izin syar'i, mohon maaf, kami akan mengeluarkannya. Jadi kami dituntut untuk komitmen. Karena apa? Karena nantinya teman-teman semuanya akan menjadi keluarga yang senantiasa membela agama Allah ya. Untuk itu kita awali kegiatan hari ini, aktivitas hari ini dengan membaca ta'awudz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kepada Ustadz Hambali kira berkenan untuk tilawah Al-Quran. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس
واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jazakallah jaza pada Ustaz Hambali ya. Masya Allah, sangat menggelegar, sangat luar biasa sekali untuk tilawah Al-Qur'annya. Semoga seiring dengan kita belajar nanti di sini dengan semangat belajar kita, semoga kita bisa mengikuti jejaknya Ustaz Hambali. Amin ya Allah ya Allah. Oke, alhamdulillah untuk tuturan acara hari ini mungkin kita akan ada talk show yang insya Allah narasumbernya guru kita yakni Ustadz Lailatul Qadar dengan dibimbing oleh Ustadz Hadi Abdillah. Mungkin setelah itu nanti akan ada diadakannya tes ya, mungkin karena kuota dari pemuda tilawati ini
dibatasi untuk pertemuan selanjutnya 25 orang ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Hadi Abdillah untuk membimbing keberjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala Allahumma washolli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhal hadirun, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Alhamdulillah rekan-rekan, teman-teman, adik-adik, pemuda dan pemudi Al-Quran, pemuda dan pemudi insyaallah Tilawati Learning Center. Puji syukur milik Allah SWT. Salawat salam selamanya terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlimpah kepada seluruh keluarga, sahabat, itba'ut tabi'in, serta mudah-mudahan syafaat mengalir kepada kita selaku umat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Tanpa buang-buang waktu, sedikit sebelum kita mulai akan disampaikan beberapa aturan selama atau sepanjang talk show ini ya. Yang pertama, teman-teman sudah mengisi kuesioner sudah atau biodata ya sudah. Ada yang belum barangkali? Ustaz Aris ini baterainya habis gitu. Sip, ya. Mohon. Terus selama kegiatan atau selama acara mohon untuk aktif. Kalau misalnya nanti ditanya silahkan jawab. Kalau nanti mohon untuk dikomentar, boleh berkomentar. Kalau ada usulan segala macam boleh untuk disampaikan aja. Ya. Siap? Siap. Dan satu lagi, kalau misalkan ditanya siap, maka jawabannya adalah bisa. Ya. Ulang, siap? Siap. Dan kalau ditanya bisa, jawabannya siap. Gitu ya. Siap ya? Siap. Bisa? Siap. Siap. Bisa siap? Siap. Alhamdulillah. Takbir. Allah. Sip. Jadi masing-masing dari kita silakan untuk aktif berpartisipasi ya. Oke, kita akan coba keaktifan, kepartisipasian dari teman-teman semua ya. Do the best, lakukan yang terbaik dan lakukan dengan segera ya. Jadi perintahnya seperti ini, silahkan untuk langsung saja membuka handphonenya masing-masing. Siapa yang cepat dia akan mendapatkan rewardnya, hadiahnya. Oke, sudah? Silahkan untuk segera saja diketik 08 9 6 5 6 8 4 9 1 9 5 go. Lakukan panggilan. Ya, entah seperti apa caranya, pokoknya lakukan panggilan. Oke, alhamdulillah sudah ada yang jangan-jangan ini sudah informasikan oleh panitia, mudah-mudahan belum ya. Di sini ada yang masuk 0896 9928 dan 5915. Acung katakan? Alhamdulillah. Coba diulang nomor HP-nya. 0896 5684 9195. Yes, alhamdulillah. Atas nama? Sama. Tepuk tangan dulu dong buat Sama. Oke, jadi pastikan teman-teman semua untuk aktif dan berpartisipatif. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Ustaz Aris mohon dibantu untuk diberikan kepada teh Salma, betul ya?
Alhamdulillah, satu saja pinnya. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi identitas bagi kita ya. Ya, foto dulu. Sip. Oh itu kita ada sama Ustaz Zalia ya. Ya. Ya sudah. Itu minimal teh saman aja. Gitu ya. Jadi selama acara berlangsung silakan untuk berkontribusi ya. Sip, alhamdulillah. Dan kita akan bikin satu identitas jargon-jargon selama acara berlangsung. Kalau nanti disebutkan pemuda tilawati, nah, kira-kira ada usulan apa jargonnya? Nah, kalau lama kita spontanitas saja ya. Jadi kalau disebut nanti pemuda tilawati, maka ucapkan bersama tilawah, bersama mulia. Ulang ya, coba. Pemuda tilawati. Bersama tilawah, bersama mulia. Sip, alhamdulillah ya. Karena insya Allah salah satu jalan kemuliaan adalah dengan tilawah. Setuju? Sip. Kalau ditanya setuju mah jawabannya sepakat. Ulang ya. Setuju ya? Sepakat. Sip. Sebaliknya kalau ditanya sepakat jawabannya setuju. Setuju? Sepakat. Setuju. Sepakat. Bisa dong? Siap. Nah, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan mulai talk show kali ini. Dan sambil acara berlangsung, sambil mengisi waktu, mohon untuk masing-masing dari kita langsung saja masuk dulu ke IG-nya kita. Klik Tilawati Link Center di IG atau di mana saja? IG aja ya. Sementara di IG dulu, langsung masuk dulu ke IG-nya, mohon maaf ya. Terus langsung like, subscribe dan share. Ya. Share at least ke berapa? 20 orang kebanyakan. Minimal ke Status. berapa? Minimal ke status. Boleh lah ya. Mudah-mudahan masing-masing dari kita menjadi bagian dakwah ya, walaupun hanya sekedar dakwah status. Sip, alhamdulillah. Sudah? Belum? Sudah. Jaringan? Pastikan nanti ketika teman-teman membeli HP juga membeli jaringannya. Ya. Oke, di sini alhamdulillah sayang tidak dalam bentuk format nomor ya. Jadi tidak tahu di sini kira-kira ada berapa orang yang sudah hadir dan mengisinya. Baik. Ya, kalau sambil berjalan saja. Itu bisa dipakai secara bisa? Bisa ya? Nanti saya pindah aja ke sana supaya nyampe. Ya, sip, alhamdulillah. Sudah? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kita akan mulai. Langsung saja kita akan tadi sudah disampaikan rundownnya. Rundownnya nanti setelah talk show sekitar nanti sampai jam 10 lewat 45 sampai jam 11. Ya, sekitar itu ya, 10.45 sampai 11. Setelah itu, setelah talk show nanti kita akan ada pretest. Nanti pretest ini bertujuan untuk mengetahui kira-kira kelompok mana, jilid berapa teman-teman nanti akan bergabung ya, karena nanti bagi yang sudah pernah belajar ataupun bagi yang sudah selesai nggak apa-apa, nanti juga nanti akan ada grouping atau pengelompokan. Misalkan ini teh tria ya, ada teh tria. Nah, misalnya nanti teh tria ini masuk di kelompok berapa. Jadi nanti selama
antum mau tahu aturan Al-Quran, paham kan itu? Kumaha orang yang apal Al-Quran, bahasa Arab itu diajar. Itu perlu diajar bahasa Arab itu. Nuringan tapi dah atuh membuat dok mana kudu diajar bahasa Arab. Minimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab kita bisa jawabnya bisa? Bisa. Tahu artinya tahu nggak? Jadi ngerti apa gitu. Dan teman-teman yang mau kumullah, iya tuh minimal tuh jazakallah lah. Afwan bisa. Afwan dan naon badan afwan yang syukron. Beda sama wahnya gitu lah. Harus tahu kan? Bagaimana tidak? Apalagi deh bahasa Arab itu jadi bahasa ahlul jannah. Bahasa Arab itu bahasanya orang surga. Antum tuh bisa bahasa Arab mau masuk surga. Kumaha cing? Iya cek guru abdi waktu di UIN. Profesor Ahmad Tafsir di Taros. Beliau itu guru besar tafsir di UIN. Itu masih ada luka tanya. Ditanya, Prof, ada hadis yang menyampaikan hadis sahih ya, bahasa ahlul jannah itu adalah bahasa Arab. Jadi lamun ayat Prof kan tentu bisa bahasa Arab, itu bisa ngomong bahasa Arab tapi jago tafsirnya. Mau langsung surga aja jago bahasa jago tafsir jago hadis nih. Tapi lamun tuh bisa ngomong bahasa Arab bisa langsung surga. Dijawab tuh profesor, abang profesor udah pintar. Emang di neraka bahasa naon sarua bahasa Arab. Di Arab Rasulullah ngomong bahasa Arab ya. Kayak Abu Jahal bahasa Arab tuh ya. Teman-teman yang mau kumullah, ya itulah. Tapi nanti mah jauh-jauh bisa ya. Ya betulan. Bagi Allah mudah tuh. Ujung tahu bisa lah ngomong bahasa Arab gitu, mudah. Nah teman-teman yang kumullah paham. Nah di dunia mah kudu ikhtiar. Ngapalkeun mufradat disebut nanti. Kalau bahasa kita conversation. Jadi terus bisa. Ya minimal mah tuh apal Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar itu? Tapi ketika di sholat dipraktekkan kan? Allahu Akbar tapi teu ngerti. Buktina ketika sholat kalau ngalamun poho rakaat teh. Lebih parah tadi teh geus Fatihah can nya. Lebih parah. Tapi ka Fatihah sakitu panjang teh di poho teh dibaca. Nanti geus dibaca can nya kabayang mendingan jadi batalkeun sholatna baca ta'awuz bener. Ya teman-teman rahimakumullah. Itu faham Al-Qur'an. Penting hidup indah bersama Al-Quran, kudu paham. Itu paham nggak bakalan indah. Di mana antum tahu indahnya Al-Quran? Aing ngerti gitu. Hadi Al-Quran itu lain ini nih, lain mushaf ini nih. Ini mah mushaf Quran. Jerona lain. Al-Quran ada tidak berbentuk tulisan. Emang Al-Quran ketika turun dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad nyana Quran gitu. Bukan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nabi ya Muhammad, ieu aya Al-Quran anyar, tafsir Quran jeung terjemahna aya latena. Perkata aya teu. Salam eta mah Indonesia nya jelema. Oh, yang diturunkan apa? Langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung kalau kata Al-Quran teh nantilah dibahas kalau belajar. Ada materi itu tentang khusus membahas tentang Quran tanzili, Quran mushafi dan seterusnya. Teman-teman kalau kudu paham, jadi saja. Nu terakhir mah kudu ngamalkeun. Ente pangis bungsu eta saya terakhir. Harus ngamalkeun. Setelah paham ya kudu diamalkeun atuh.
Ada dalam sejarah orang yang paham, orang yang ngerti, orang percaya, yakin, tapi tengah makan hasut neraka tuntungna. Orang terdekat Rasulullah siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab, sanes. Abu Janda. Abu Talib. Siapa Abu Talib itu? Pamannya Rasulullah. Cinta ke Rasul? Percaya ke Rasul? Percaya ke Rasul. Yakin Rasul tanpa berbohong? Kita ucapkan dua kalimat syahadat, naikkan ke? Tidak ngamalkan, dia paham, dia ngerti, dia yakin. Angan teh. Incu apa sih? Alo ya. Alo si kuring mah teu pernah ngabohong gitu cek mangna teh. Benar, tapi kita mengucapkan dua kalimat syahadat jika antum tuh tahu baca Quran teh alus, tahu paham Quran teh alus, tahu ngapalkeun Quran teh alus, tapi digawean teh. Kan Ustaz tapi alhamdulillah hatam. Tah mari bulan Ramadan. Eta Syawal kamari hatam teu? Cuma anu Syawal. Aduh kayak kamari Ramadan Syawal, Ramadan hatam, tapi kan 2 kali hatam lagi. Aya 5 kali hatamna. Enggak. Alhamdulillah tuh luar biasa. Ini Syawal datang Syawal ngeuseup lempeng teu baca deui. Tong bujang-bujang Syawal, Ramadan satu Syawal aja pas lebaran teu maraca Quran, ngalun neangan ieu. Baso, batagor, cireng, terangan eta, seblak aja eta, keripik cikru. Ya Allah, nula lada teh nya atos Ramadan teh senang nang kitu. Begitu, kemaca Quran mah poho we. Masyaallah. Itu tah orang dia paham, tapi teu ngagawean hati-hati loh. Nitip ya. Yang terakhir. Raditu billahi robba, tuturkeun. Wa bil islami dina, wa bil muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil qur'ana imama wa hukma, bil muslimina wal muslimati ikhwana, ikhwana. Teh kan utuh nang kitu teu dipotong. Nu terakhir teh kudu memperjuangkan Quran. Ngadakwahkeun Quran, ad-da'watul Quran. Perjuangkan Al-Quran kudu diperjuangkan. Cing ningan sejarah heulanya sakedik teu seueur sejarah Nabi. Baheula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ayat kedua surat kedua surat apa? Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Benar mana? Dinu tafsir apa itu? Ibnu Katsir. Dalam tafsir Al-Maraghi itu surat Al-Qalam. Ayat yang kedua itu surat yang kedua itu setelah Iqra itu surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Al-Alaq, geus Al-Alaq kita maca terus kita nulis, paham ya? Nges kita maca kita nulis kita naon tadi Al-Muzammil. Al-Muzammil tenang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kita sudah mengi. Singkatnya yang kelimanya baru Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir qum fa'an itu kita dakwah. Wahai orang yang berselimut sama Al-Muzammil, nantilah diterangkannya. Muzammil selimut, Mudaththir selimut. Apa perbedaannya? Ada perbedaannya. Singkatnya, Al-Mudaththir itu nitah dakwah. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul ketika dapat surat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, adon sieun cici.
berselimut berlindung di balik kekuasaan pamannya. Tedai dakwah tuntungna dititah kum fa'andir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Tudang maneh cenah berikan peringatan kepada orang lain, agungkan Allah, bersihkan bajumu. Maka Rasulullah pada saat itu langsung mengumpulkan di jabal apa ya? Dikumpulkan di gunung apa? Disampaikan kepadanya, wahai kaum Quraisy, apakah engkau yakin ketika aku mengatakan di belakang bukit itu ada sekelompok pasukan berkuda ingin menyerang Mekah? Apa engkau percaya? Percaya. Wahai kaum Quraisy, apakah engkau percaya dan yakin kalau aku ini adalah orang yang selalu berkata jujur? Percaya. Gitu Rasul ditaros. Langsung terakhirnya setelah beberapa pertanyaan Rasul menyampaikan, wahai kaum Quraisy, ya ayuhan nas, wahai manusia, saksikanlah, ana Rasulullah, aku adalah seorang utusan Allah ilaikum untuk kalian. Langsung tak Abu Jahal, Abu Lahab nangtung, Majnun ya Muhammad. Itu kira-kira disebutnya Allah Muhammad. Udah sok disebut naon itu sok disebut pembohong mah mungkin udah langsung terang bohong. Disebut tukang mau mana mungkin Rasul pernah mau. Gitu. Oh, ada kalimat untuk memplesetkan itu Majnun gelo. Baca yang tafsir namanya. Langsung turun ke Allah dijawab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nges dicatat tapi lihat saking dakwahnya Rasulullah meskipun Abu Lahab dicapu Allah. Rasulullah tadi Abu Lahab teh siapa? Rasul pamannya Rasul Abu Lahab teh dicapu Allah pinarakaeun. Pinarakaeun ku Allah disebut pinarakaeun geus sedikit surat dikain aya kan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berhenti berdakwah kepada Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab geus apal pinarakaeun geus dicapu Allah jeung Al-Qur'an aya turun ka mantena ka Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tapi ke akhir hayatnya tidak pernah berhenti mendakwahi beliau. Hebatnya. Urang mah kerek ieu Al-Qur'an ini dihina we kamari 2 antum geus hirup can. 2012 ana mah ini tah kan itu ngiluan demo lain masalah demo nah ini masalah Al-Quran. Al-Quran dihina dilecehkeun kamu aya diinjak-injak kamu di Instagram ini kan mun aya kitu guru nama amun teu ngamek eceuk Buya Hamka Buya Hamka Buya Hamka tafsirnya Buya Hamka bukan Buya Hamka ahli tafsir di Indonesia. Beliau menyampaikan mendingan pakailah kain kafan. Ketika Al-Quran sudah dihina, ketika Al-Quran diinjak-injak, ketika Al-Quran geus dilecehkeun, diwawajat dirajek kita lihat urang teu hate mana iman maneh coplok teh iman maneh gitu. Mun Al-Quran teh gitu. Al-Quran tuh kudu didakwahkeun, perjuangkeun. Cek Rasul ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sesungguhnya nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an di dunia. Nah, tuh kalau kita tidak bersahabat dengan Al-Qur'an bagaimana jadi pertolongan Allah? Sahabat tuh gini loh, dakwah Al-Qur'an tuh gini loh. Kalau Al-Qur'an saat Al-Qur'an masa ini oleh kaum muda dijauhi, aku yang tampil seorang pemuda akan mendekati Al-Quran. Di saat ini para pemuda sudah tidak pernah peduli dan mau membaca Al-Quran. Katakan kepada Allah, aku ya Allah, meskipun ada 1000 orang pemuda yang tidak membaca Al-Quran, aku orang yang pertama, orang yang satu-satunya akan mempertahankan membaca Al-Quran. Karena bela Al-Quran. Saat orang lain malam minggu, poe minggu sibuk jalan-jalan, para pemuda teh
ini ka Pasir Cinta, ini ka Dago, ini ka Lembang, ini ka mall, ini ka mana deh? Nongkrong di jalan gigitaran gemen segala rupa. Aku ya Allah, poe minggu di jam 8 tapi kalau diajar Quran mesti saksikan dia gitu. Dibela tampil. Maka ketika kita saat ini membela Al-Quran, nanti Al-Quran akan membela kita ketika kita meninggal di alam kubur. Ketika dipastikan ku Al-Quran, kita orang yang bersama dengan Al-Quran itu masuk surga. Tapi ke surga telah dikantongkan. Hebat tuh. Mudah-mudahan itu kita semua yang hadir di sini, amin. Tapi kudu didakwahkeun Al-Quran. Kumaha cara ngadawahkeun anda, bro? Kumaha cara ngadawahkeun atuh cegah saya sama belum kali itu ngomong bang coblak kali teu geus lah can bisa. Kumaha tuh carana baca Quran moal poe apalkeun sanajan saayat misalnya sapotong hafalkeun. Geus kitu hafalkeun, geus dihafalkeun amalkeun dakwahkeun. Dititah saja ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Urang ninggalkeun sarua urang generasi pemutus nauzubillah. Pemutus bacaan Quran naik. Cilaka. Maka dari itu teman-teman rahimakumullah. Jadikanlah tempat ini wasilah ini menjadi lebih dekat mendapatkan bahagia hidup bersama kita. Caranya yang tadi lakukan. Sok kalian. Dan itu berusaha. Ada yang bisa dipanjangkan ini. Cukuplah karena udah jam 11 mungkin ada yang mau disaringkan. Hatur nuhun walau muwaffiqul afwal bil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah disampaikan tadi beberapa bentuk-bentuk ya keindahannya Al-Quran di dalam kehidupan kita, beserta juga langsung disertai dengan tips dan triknya, dan juga kedepannya kita harus seperti apa. Teman-teman semua, tentu tadi sudah disampaikan beberapa dan sebetulnya banyak ya, sampai sekarang pun masih terasa baru oleh sebagian orang sayangnya barangkali. Mudah-mudahan berikutnya kita akan merasakan gitu indahnya hidangan Al-Quran. Di Indonesia ada satu anak yang dia divonis lumpuh, gagal otak semenjak dari lahir, tetapi karena dibacakan Al-Quran oleh ibu dan ayahnya, qadarullah, ternyata Al-Quran menjawab semua keluhan-keluhan medis tersebut. Dan di usia 4 tahun beliau yang tadinya gagal otak bisa hafal Quran. Siapa orang itu? Ada yang tahu? Aduh sayang sekali. Ada? Menang hadiah. Ya pastinya ya. Menang hadiah kita tertarik atau apa sih? Beliau adalah Najat. Ada yang tahu Najat? Tahu. Alhamdulillah. Walaupun memang betul beliau gagal otak dan kemana-mana harus didorong menggunakan kursi roda, tapi masya Allah beliau hafal Quran. Beliau bahkan juga faham di mana titik atau komanya Al-Quran. Keren tidak? Ada satu ulama yang dahulunya seorang vokalis band terkenal di kotanya, bahkan mungkin di negerinya. Setelah dia belajar Al-Quran, dia tidak hanya dikenal oleh sekota atau senegara, tapi setelah belajar Al-Quran, beliau dikenal oleh seluruh dunia. Bahkan bacaan-bacaan Al-Quran beliau itu dibacakan oleh para peserta tahfiz cilik Indonesia. Siapakah dia? Yes, satu buah pin. Kemudian tidak tolong di bagian betul. Ya, Nama lengkapnya siapa? Musyarrif Rashid Al-Fashi ya, betul. Sip, alhamdulillah. mau hijrahnya. Masya Allah.
Terus juga tadi disampaikan bahwa Allah SWT sudah menyampaikan bahwa Quran ini mudah dipelajari. Itu tadi dalam surat apa? Al-Qamar. Diulang berapa kali? Masya Allah. Siapa sebut? Namanya Alif. Boleh tolong di estafet saja. Ya, sip. Alhamdulillah masih ada. Tadi teh mana masker? Ya, Itu ada tiga masker. ada 3 ya. Langsung saja saya kasihin atau gimana? Satu Sesuatu. ya. Bisi nanti yang lain kasihan belum nggak dapat. Ada 3 lagi kita manfaatkan. Jadi teman-teman semua, Allah SWT menurunkan juga Al-Quran itu dengan 2 periodisasi ya. Periodisasi. Nah, salah satunya adalah periodisasi Makkah, betul? Yang disebut periodisasi Makkah teh seperti apa? Ulang? Sebelum Nabi hijrah, betul? Betul, masya Allah. Kenapa tidak surat-surat yang diturunkan di Mekah? Bisa nggak kita bilang? Disebut ayat-ayat apa? Boleh lah ya, tapi betul. Boleh. Karena kita manfaatkan waktu sudah jam 11. Setelah ini kita langsung akan pretest ya. Tapi karena kita ada amanah untuk ini dikasih, jadi kita sebarkan dulu 2 lagi. Ada pertanyaan? Pusing ya. Baik, juga kalau seandainya tadi ada kewajiban kita ya terhadap Quran. Ada berapa? 5 ya. Ada berapa? 5. Pandangan mata selalu menipu. Ya. Apa saja kewajiban kita? 1, acungan tangan dulu dong. Acungan tangan dulu dong. Yo, 1, Membaca, 2, menghafal, 3, mengamalkan, boleh 4, memperjuangkan, 5. Karena sudah 50% terjawab, Boleh. ya, alhamdulillah. Memahami. Memahami satu lagi ya, tolong di ya, gitu ya. Alhamdulillah. Begitu. Satu lagi terakhir ya. Jadi kalau kita menyimak tadi harusnya bisa menjawab deh. Gitu. Di antara surat ya, nah ini sedikit TWK namanya, tes wawasan keQuranan. Kan sekali rame ya, tes wawasan kebangsaan. Gandeng ke bangsa. Kerusum ya. Jadi masing-masing dari kita apakah lulus atau tidak? Di dalam Al-Quran itu ada surat yang memiliki 2 basmalah. Nah kira-kira itu surat apa? Alhamdulillah salah. Itu mah tanpa basmalah. Ini mah 2 Alhamdulillah basmalah. Ini mah Sekedip deui, sekedip. sedikit lagi ya. Acungan tumun. Acungan tangan dulu. Ya. Surat? Hah? Sulaiman. Betul. Kayaknya belum ya. Mendekati. Dari tadi mendekati. Isinya salah satunya tentang Nabi Sulaiman. Ya. Ayo. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, Cantik pipa 4, 5. Terakhir ya. Kalau tidak ada juga TWK-nya berarti belum lulus ya. Berikan 5 saja. Pancasila. Itu mah jangan. 5 aja ya. 5 surat-surat yang artinya itu berkenaan dengan hewan-hewanan. Hewan. Acungan tangan dulu. Yang artinya tentang hewan ya. Acungan tangan dulu. Ya, silakan. Itu udah belum tadi? Jangan, yang udah mah. Apa-apa disebutkan, jangan ada udah. Ya. Oh, sudah. Kita kasih kesempatan dulu, kasihan itu wajah-wajah ingin masker ya. Ada, ayo. Segera. Banyak tuh ya. 5 aja nih. Jangan malu-malu atuh pemuda. Acungan tangan.
Hewan banyak. Oh, banyak banget. Al-Fatihah, Al-Imran. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Tetel habis. Ya. Lagi soalnya. Ini satu lagi nih. Banyak banget Al-Baqarah. Terus Al-An'am. Terus An-Naml, An-Nahl, Al-Ankabut. Terus Al-Fil. Terus udah tadi. Terus apa lagi? Al-Adiyat, ya kan? Kuda perang. Wah, ini kayaknya TWK-nya nanti kita masukkan materi nanti TWK dalam 20 kali sesi tatap muka ini. Ya. Baik, Pending aja nih. penting ya. Ya udah tuh ya. Baik, teman-teman semua, nanti akan diinformasikan siapa-siapa saja nanti yang akan. Tolong panitia yang di luar siapkan 2 meja karena nanti kita 4 ya. Nanti akan dibagi 4 grup, 4 munakis, ada 4 munakis. Teman-teman nanti tolong simak betul-betul. Kira-kira saya misalkan ke munakis siapa? Nanti ada 4 munakis, saya Hadi, 2 Ustaz Kodar, 3 nanti ada Ustadz Igun, acungan tangan Ustaz Igun. Ada ya. Dan yang terakhir yang keempat adalah Ustaz Gunawan. Nanti di luar 2 tempat dan 2 munakis, disediakan 4 meja, tolong panitia mohon dibantu. Dan di dalam pun nanti 2 tempat dan 2 munakis. Dan tolong juga disediakan masing-masing munakis 2 meja. Ya. Ingat, dari setelah ini kita akan langsung pretest. Tolong dengarkan teman-teman. Misalkan nanti Kang Sobar masuk ke grup mana ya. Nanti masuk dulu ke grup tersebut. Nanti di grup tersebut akan dilakukan munakasyah. Paham? Tidak? Paham ya? Paham tuh? Wayah tuh? Ya. Sudah, tolong dibantu. Ini mejanya tolong diambil. Berarti di luar ya panitia Ikhwan tolong bantu. Di sini juga nanti ada 2 ya. Baik, kita tutup terlebih dahulu pertemuan kali ini, talk show kali ini dengan membacakan doa tutup majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sementara dari saya dicukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Qadar dan Ustaz Hadi yang telah memberikan banyak wawasan dan keilmuannya. Semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa termotivasi, semangat terus untuk lebih mempelajari Al-Quran. Baik teman-teman, untuk sebelum masuk ke free test, barangkali ada yang belum isi format daftar ulang, yang datang terlambat. Sudah semuanya? Untuk kuesionernya udah diisi? Belum? Nanti diisi ya, yang tadi saya kirimkan di grup. Oke, selanjutnya saya akan umumkan orang-orang yang dites dengan Ustaz siapa-siapanya.